Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang udah kesasar berkali-kali, much love buat kalian semua. Oke. Masih ngomongin tentang kasusnya BJ ya, Besti. Kisah atau kasus pelecehan yang tiba-tiba berubah menjadi kasus pemerkosaan ini memang mengharu biru ya. Dan ketika kita mengikuti perjalanannya, kita juga akhirnya tahu kalau Komnas HAM ini diduga Ibu PJ ini terlibat dalam penembakan Yosua. Jadi gimana dong Komnas HAM, Komnas Perempuan, kenapa kalian ini membuat statement yang berbeda-beda gitu loh? Apakah pas ngomong pemerkosaan atau adanya dugaan itu pelecehan, dugaan kuat loh ya, kemudian menjadi pemerkosaan, atau kalian itu sedang hilaf gitu. Terus jadi kan kayak orang Jawa itu mengatakan besok dele, besok tempe. Jadi nggak jelas kita itu, ya kan Besti? Nah, jadi Madam Suki udah membuat pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Ya, Suki mau ngerespon dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya Besti. Mudah-mudahan ini mewakili dari kekepoan kalian atau kalian yang mungkin belum sempat Madam Suki balas komentarnya ya. Dari Tiara Silalahi. Salam Madam Suki, salam kembali. Intip dulu Madam, apa tujuan Komnas HAM sama Komnas Perempuan mengatakan pelecehan? Apakah agar hukuman FS dan PC agak ringan atau mengaburkan motif yang sebenarnya? Dugaan saya, jadi setiap orang boleh menduga ya, dugaan itu terjadi karena kita tidak mengetahui motif begitu, ya kan Besti? Nah, dugaan saya, tulis Tiara Silalahi, 1. Komnas HAM sama Komnas Perempuan sudah masuk angin. Aduh, jadi gimana dong? Jadi harus banyak-banyak minum jahe, kencur, ya kan? Terus sering dipijit ya, mungkin nanti masuk anginnya bisa lekas sembuh, kita doakan ya. Kedua, mencari celah agar hukuman dijatuhkan ringan. 3, menutup motif sebenarnya. Menurut kalian bagaimana? Oke, without any further ado, Madam Suki akan intip melalui kartu tarot. Madam Suki, kartu tarot itu kan dipegang sama apa itu namanya, penyihir ya. Itu zaman dulu sayang, sekarang udah zaman berapa ya kan? Zaman sekarang itu kebijaksanaan manusia, sumber daya manusia sudah berkembang. Kalau menurut Madam Suki, kartu tarot itu adalah seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi buat kalian yang masih ragu tarot itu berhubungan dengan hal-hal yang mistik atau yang berhubungan dengan setan-setan iblis gitu ya, di skip aja lah ya, cari yang berita-berita aja. Tapi kalian yang masih setia dengan channel ini, I love you all. Oke, kita akan shuffle dulu ya.
Terus sebentar. Apakah hukuman FS dan PC agak ringan? Jadi kenapa? Apa tujuan dari Komnas HAM sama Komnas Perempuan mengatakan pelecehan? Bukan pelecehan lagi sayang, pemerkosaan. Bukan. Apa ya? Ibu PC diduga menembak juga. Nah, ini gimana sih ini? Oke, kita fokus kepada pertanyaan Tiara, ya. Oke, tujuan Komnas HAM ada dua ya, dua dugaan. Oke. Yes. Nah, jadi berdasarkan dugaan salah satu deterjen atau mungkin banyak dari kalian ya. Terus Madam Suki jawab ya. Tujuan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengatakan pelecehan, apakah itu untuk meringankan agar hukuman FS dan PC itu ringan? Jawabannya tidak. Terus apakah mereka ingin mengaburkan motif yang sebenarnya? Jawabannya adalah iya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan dari Tiara Silalahi, sudah Madam Suki jawab. Terus ini ada lagi. Nah, mana mungkin orang habis perkosa kok nangis? Ini penting loh ya. Kan dengan perkembangan, makanya tadi Madam Suki ini kasus yang mengharu biru dari pelecehan berubah perkosaan, ya kan? Mana mungkin orang habis merkosa itu menangis, Yosua menangis, Susi menangis. Mungkin nggak? Orang kalau habis merkosa, sorry to say ya, atau melecehkan, ini kan udah tegang ya, si Udin udah tegang gitu. Gimana dong yang cowok? Kasih dong Madam Suki inian ya, supaya kita yang cewek-cewek juga tahu gitu. Gimana kaum Adam? Kalau ada orang yang udah tegang, horny, sehorny-horninya, terus mereka kan melampiaskan dengan itu tadi, dengan hajatnya. Nah, ini kan konteksnya dilecehkan atau memperkosa. Masa habis memperkosa nangis? Kan pasti seneng ya, karena kan si Udin udah bahagia begitu. Nah, kenapa si Yosua nangis? Ini mestinya Komnas HAM sama Komnas Perempuan mesti mengulik gitu loh, lebih deep. Kenapa kok katanya orang yang melecehkan itu menangis? Itu aneh, ya. Nah, terus Susi menangis. Oke. For me, it doesn't make sense, ya. Seharusnya orang yang melecehkan atau orang yang diduga melecehkan atau memperkosa harusnya bahagia keluar, bukan malah menangis, ya. Terus ini ada lagi. Ibu PC tergeletak, nih katanya Endang Samara. Madam, Bu PC tergeletak kenapa? Ya, terus ini oke. Dari Endang Samara, Ibu PC tergeletak kenapa? Aduh, kalian ini apa sih kritis banget gitu loh deterjen Indonesia ini. Jadi kenapa Ibu PC tergeletak? Begitu ya. Kenapa Ibu PC tergeletak? Jawabannya adalah dia sedang adventure. Oh my god. Kadang-kadang tarot ini lucu loh, beneran ngasih jawaban tuh yang nggak mesti serius gitu. Kadang-kadang ada lucu-lucunya. Break thought. Ini orang yang udah nggak kuat gitu kan. Kalau nggak kuat. Kalau Madam Suki kalau sama Menir Diego itu nggak kuat sambil timbalikan badan gitu, pura-pura jatuh gitu ya. Mungkin ini juga terjadi ya.
Oke, terus the burden. Oke. Jadi buat kalian yang belum mm, berkunjung atau mampir di videonya yang Madam Suki udah buat tentang Tante Poti dan Yusuf, ya itu cerita ya itu kena banget di situasinya PC dan Joshua ini emang benar. Jadi kalian masih ke sana, kalian akan mengerti cerita ini ya. Karena motifnya sendiri kita sampai hari ini nggak tahu ya kan Besti. Nah makanya kalian mampir ke sana, Madam Suki nanti cantumkan aja di bawah di komentar yang Madam Suki sematkan, oke? Okay? Nah, ini masih ada hubungannya dengan video yang sudah Madam Suki buat. Kenapa Ibu PC tergeletak, kata Endang Samara. Nah, pada saat itu Ibu PC, ini dugaan ya Besti, ini prediksi bukan kebenaran, tapi kita seperti meraba, ya. Camkan itu. Jadi ini prediksi, ya, disclaimer. Jadi pada saat itu PC adventure. Adventure itu apa? Jadi kayak melakukan perjalanan. Perjalanan ini di sini bukan jalan-jalan gitu, enggak. Maksudnya itu adalah kan di video yang Madam Suki buat bisa jadi PC setelah siapa ya si Yosua kan nyetrika gitu ya. Terus bisa aja kan Yosua naik dong ke atas. Ini ada baju-baju ibu yang masih masih belum rapi. Ketika Yosua ke atas, terus um, tolong dong, ini ibu pijitin ya. Barangkali si Joshua ini pintar refleksi. Nah, dari situlah ada sesuatu begitu loh. Ada sesuatu yang memang dilakukan oleh Joshua mijitin ibu, ya kan? Oh sini 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 Joshua sini. Pinggang nih punggung ibu rasanya kayaknya aduh. Ini anu semua ini udah apa kayaknya capek semua Joshua ya. Itu nggak enak ya kayak gini, bisa nggak sih ibu melepas bajunya, jangan jangan ibu jangan gitu kan. Joshua ini akhirnya langsung kayak ketakutan ya, mungkin mungkin ya dugaan. Nah tapi sebenarnya pada saat Joshua membantu ibu kayak gitu, mungkin mijitin kaki ibu ya kan, dia kan Joshua kan apa itu namanya memposisikan dirinya adalah pembantunya, ya kan, asisten, kayak pembantu gitu loh. Dia tuh merasa bawahannya, ya. Jadi dipijetin kaki ibu. Nah, di sini ibu curhat karena di sini ada break out. Kalau kita hubungkan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bang Kamarudin, nyambung kan? Di sini barangkali ibu itu kan di Magelang anniversary ya, tapi mereka berantem ya kabarnya. Terus barangkali ibu mendengarkan sesuatu tentang Bapak, lalu dikatakanlah, Joshua begini-begini apa kamu tahu? Joshua itu coba, gimana ya Bu, saya nggak tahu. Ah, kamu pasti tahu Joshua. Nah, mungkin ada sedikit celak di situ. Nah, terus karena di sini ibu si PC menceritakan bebannya kepada Joshua. Ini ya Besti, kalau kamu bertanya, Madam Ibu PC tergeletak kenapa? Kadang si si siapa itu namanya si tarot ini nyeritain segala sesuatunya dengan detail. Jadi kalau kalian datang untuk reading tarot sama Madam Suki itu jawabannya detail banget. Banyak sekali klien yang suka karena Madam Suki ini detail. Nah, tapi anehnya itu mereka datang dan menghargai waktunya Madam Suki ya. Mereka menghargai waktu, artinya kan membayar Madam Suki ya 1 jam atau mungkin itu dipakai 2, dipakai 1 hanya pertanyaan-pertanyaan. Mereka tuh seneng banget kalau Madam Suki udah nyerocos kayak gini itu detail. Aneh yang di YouTube Madam Suki ini. Kalau Madam Suki nyerocos ngasih sesuatu yang detail, katanya banyak omong. Padahal nggak bayar, hanya membayar pulsa untuk melihat ini. Udah nggak mau kalian sudah panas kupingnya, ya kan? Beda. Jadi makanya akurasi dari apa yang Madam Suki baca untuk klien
itu mereka bilangnya 90% sampai 100. Itu benar, bukan karena Madam Suki Tuhan, bukan. Karena mereka memang memberi penilaian itu karena mereka merasakan, mereka ada di situ. Jadi apa yang mereka katakan 90 sampai 100 itu penilaiannya subjektif, bukan objektif ya. Kalau mungkin ini ya kebenarannya 10%, 20%. Udahlah, anggap aja ini untuk mengawal kasus Joshua gitu aja lah ya. Nah, jadi Mbak Endang, ini tarot sedang menceritakan apa yang terjadi ya. Begitu aja, lebih kurangnya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan buat kalian yang mau reading tarot, silakan. Kalau kalian mempunyai masalah-masalah keluarga, seperti Madam Suki katakan, jangan pernah untuk mencari teman curhat yang lawan jenis. Kalaupun sama teman, pilih-pilihlah teman itu, teman yang bisa dipercaya, jangan-jangan malah membuka aib. Kenapa nggak mencoba aja untuk datang ke Madam Suki untuk bertanya bagaimanakah masalah saya ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang sama sekali di luar dugaanmu ya, karena itu sering terjadi. Jadi untuk kita apa ya, untuk berdiskusi atau kita konseling atau kita mempercayakan masalah kita itu, kita juga butuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai orang-orang yang tidak tepat, karena tidak mendapatkan solusi, malahan kita mendapatkan masalah baru. Benar atau tidak ya? Tapi kalau kalian mau reading tarot, mohon bersabar ya, karena Madam Suki juga melayani klien-klien yang mempunyai gangguan-gangguan emosi, banyak sekali masalah dalam kehidupan ini ya. Jadi kalian mesti sabar. Kalau kalian nggak mau repot, silakan untuk tanyanya di Instagram Madam Suki. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.